Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur kehadirat Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat alam Sayyidil wujud, Sayyidil kaunin, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru kita bersama, orang tua saya Kang Haji Seibu. Mohon maaf lahir batin karena baru ketemu, Masya Allah luar biasa. Susah banget ketemunya, paling di jalan kan. Cuma alhamdulillah malam hari ini Allah takdirkan saya ketemu beliau. Ini merupakan satu keberkahan buat saya. Yang saya hormati Kang Mas, kita alhamdulillah selalu dipertemukan di tempat yang baik. Dan saya yakin kalau hancur saya mengatakan kalian ini semua orang-orang baik. Karena saya dipertemukan, selalu dipertemukan di tempat yang baik. Kenapa di tempat yang baik? Kita mengucapkan zikir, kita mengucapkan salawat, kita tidak pernah ngomong kesalahan orang lain. Kita tak pernah ngurusin kesalahan orang lain. Namun kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah orang-orang yang baik. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, seperti para jemaah Majlis Ta'lim, Mahabbatul Mustafa, Majlis Ta'lim Sahabul Mustafa. Sampai kemarin ada yang menyindir, ya, nasab sanadnya kemana, terus tarikatnya kemana, luar biasa, ya. Karena memang di majelis itu cobaannya sangat luar biasa. Dakwah itu tak seindah yang kita bayangkan. Tapi kita mengingat kepada Rasulullah SAW. Siapapun orang yang mengajak kebaikan, siapapun orang yang mengajak rujuknya kepada Sayyidina Muhammad SAW, siapapun orang yang mengajak kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut adalah orang baik. Kita jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu. Apalagi Masya Allah luar biasa guru-guru kita, ya, guru-guru kita selalu mengajarkan yang baik-baik, ya, seperti Kang Haji mengajak saya tentang zikir, tentang zikir tarekat seperti apa, akhlaknya luar biasa. Saya mendapatkan banyak ilmu di tempat ini. Awal orang mengatakan seperti ini, tapi saya pengen tahu. Dan saya menyaksikan sendiri, yang saya lihat betapa indahnya, betapa bersyukurnya diri saya dipertemukan dengan orang yang baik, orang-orang yang soleh luar biasa. Saya mendapatkan banyak ilmu di tempat ini, dan saya tidak akan pernah mundur. Karena apa? Saya yakin yang saya langkahkan kaki saya ini nggak salah. Ya, pada rekan-rekan pemuda, kalian jangan khawatir, ya, dengan guru-guru kalian. Jangan khawatir, kita kumpul di tempat ini. Saya yakin demi Allah, saya sendiri, insya Allah kita selalu dekat dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dekat sama Habib Mahdi. Habib Mahdi itu adalah seorang murid daripada Abu Ya Habib Hasan Baharun. Habib Hasan Baharun mempunyai guru Syekh Al-Maliki, dan terus istiqomah sampai. Kita jangan khawatir, ya, mendengarkan tausiahnya Habib Nabi dan Habib-Habib yang lain. Bahkan guru-guru kita setempat, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Karena apa? Tujuannya sama.
walaupun warnanya berbeda, tujuannya sama. Contoh kayak tembok ini nih, ada yang merah dan ada yang pink, ada yang red. Indah, dilihatnya indah karena apa? Ini adalah tujuan hidup. Seperti apa? Makan pun kalau nasi doang enak nggak? Nggak, ya enaknya dengan yang lain. Lauk-lauknya, sambalnya, lalapnya baru terasa nikmat. Begitu juga. Jangan pernah berburuk sangka tentang majelis taklim. Jangan pernah berburuk sangka tentang seorang guru. Selagi guru tersebut mengajarkan tentang kebaikan, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, kalian jangan pernah mundur. Ya, kita sangat bersyukur ya, di tempat ini kita selalu dipertemukan. Biasanya kalau nggak ngaji kita nongkrong, bener nggak? Main handphone, ada ngobrol, ngomongin orang lain. Biasanya di tempat ini kita, masya Allah, luar biasa, zikir bersama, ya, bersaratib bareng, baca maulid bareng. Kira-kira tempat ini tempat jelek atau baik? Baik. Ya, kita bersyukur. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur, berkah sehat wal afiah, berkah ilmu, berkah rezeki, berkah keistiqomahan di jalan Allah, dan berkah selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Karena taufik bisa datang bisa hilang. Ya, topik ini ya, dia kadang-kadang melangkah. Ya. Bisa datang bisa hilang. Kadang-kadang itu nih, pagi ingat sama Allah, siangnya lupa. Siangnya lupa, sorenya ingat lagi, malamnya lupa lagi. Taufik dan hidayah. Makanya selagi taufik dan hidayah yang Allah berikan sama kita, jangan kita lepas, kita pertahankan, ya, kita pertahankan, ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita selalu berdekatan dengan Sayyidina Muhammad SAW. Kita lanjut ya, pelajaran yang kemarin masih dengan tentang ilmu. Kemarin ilmu terdiri daripada 3 huruf, di antaranya ain, yang kedua huruf mim, ain lam mim, ain lam mim, ilmu. Ainnya itu menunjukkan kepada illiyin. Illiyin itu apa? Illiyin itu tinggi, ya, maha tinggi. Tinggi apanya? Bukan tinggi kesombongannya, tapi tinggi derajatnya. Orang yang mempunyai ilmu derajatnya tinggi. Karena apa? Masya Allah, luar biasa. Allah menempatkan orang-orang yang alim itu disejajarkan dengan para anbiya-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, lam. Lam itu menunjukkan kepada latif. Latif itu apa? Lembut. Ya, Bang Latif itu lembut. Jadi kalau kita Bang Latif kadang-kadang galak, ya. Latif itu menunjukkan kepada lembut. Orang yang mempunyai ilmu, hatinya lembut. Hatinya lembut. Semakin dia membanyak ilmunya, bukan semakin tinggi, tapi semakin lembut hatinya, tidak sombong. Ya. Yang terakhir adalah mim. Mim itu menunjukkan kepada mulk, yaitu seorang pemimpin. Yaj'aluhu malikan 'alal khalqi, bisa menjadi seorang pemimpin terhadap yang lainnya.
Orang yang mempunyai ilmu adalah orang yang pintar. Makanya beruntung orang yang mempunyai ilmu. Masya Allah, luar biasa. Bahkan diceritakan hukiya an Nabi alaihi salatu wassalam jaa ila babil masjid fara'aitu asy-syaitana indahu babuhu faqala sallallahu alaihi wasallam ya iblis ma nastahu huna faqala asy-syaitana uridu an adkhala al-masjid فأفسدوا صلاة هذا المصلي ولكن أخاف من هذه الرذال النائم قال صلى الله عليه وسلم يا إبليس لا يخاف من صلي وهو في العبادة والمناجاة مع ربه فخاف من النائم فهو في الغفلة قال الشيطان المصلي جاهل إفساده الصحيح ولكن النار عالمة إذا أغويته أفسد الصلاة وأخاف منه فقال عليه الصلاة والسلام نوم العالم خير من عبادة الجاهل. Diceritakan ketika zaman Rasulullah SAW ada makhluk Allah yaitu bernama iblis. La'natullah. Iblis terlihat oleh Rasulullah SAW bolak-balik di mana di depan pintu masjid. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai iblis, ngapain ente di luar? Ya Rasul, saya tadinya mau ke dalam, mau mengganggu orang yang lagi sholat, orang yang lagi baca doa. Di dalam ada 3 orang. Yang pertama orang yang sedang melaksanakan sholat. Yang kedua orang yang lagi berdoa. Dan yang ketiga orang yang sedang tidur. Masya Allah, kata Rasulullah SAW. Terus kenapa ente gak masuk? Iblis menjawab, ya Rasulullah, saya tadinya mau masuk, ternyata di dalam masjid itu ada orang yang alim sedang tidur. Saya khawatir kalau saya masuk, saya mengganggu orang yang sholat, itu orang alim bangun membenarkan sholatnya. Luar biasa. Kata Rasulullah SAW, naumul alim khairu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang yang bodoh. Masya Allah, luar biasa. Ya, beruntung ya seandainya kita menjadi orang alim, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang alim itu orang yang sangat mengetahui tentang segalanya. Bukan hanya ilmu agama, ilmu dunia pun mengetahui. Contohnya seperti mana? Para wali-wali Allah, para anbiya-nya Allah. Mereka orang-orang yang sangat alim. Mereka orang-orang yang mulia sampai mereka meninggalnya pun menitipkan pesan buat para jemaahnya, buat para pengikutnya, di antaranya kita. Ya, kita sudah enak tinggal baca doa, tinggal ngamalin doa. Ya, kalau para nabi enggak, berjuang dulu, dikasih cobaan dulu,
ya. Makanya jangan gentar di majelis taklim itu. Kalau namanya ada cobaan, jangan gentar, karena Rasulullah SAW berdakwah taruhannya nyawa, bahkan darah dia teteskan. Kita belum apa-apa berjoget sebentar udah kabur, ya. Jangan, belajar. Kita mengingat perjuangan Rasulullah SAW. Karena apa? Dunia ini kalau nggak ada orang yang belajar, nggak ada orang yang duduk di majelis taklim, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Buat apa? Dunia ini dibikin, ya, kalau diisinya itu nggak ada orang-orang yang berguna, nggak ada orang-orang, ya, yang bakal menyelamatkan umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita ini adalah makhluk Allah yang hina. Kita ini bakal dihisab. Kalau kambing dipotong selesai, udah nggak dihisab lagi dia mah. Ya, paling tinggal nunggu pintu surga dibuka. Kalau kita enggak, dihisab dulu oleh Allah. Kalau cara apa dicuci dulu, dikucek-kucek, ya, diinjek-injek, udah gitu diperas, ya, lama prosesnya, lama prosesnya. Jadi ayo rekan-rekan dari sekarang kita sempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wudu, ya. Banyak sekali umat Rasulullah ketika Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan melihat, ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka banyaknya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang disiksa. Ya, Rasulullah bertanya, kenapa mereka disiksa padahal mereka umatku? Ternyata wudunya belum sempurna, wudunya asal-asalan, ya, istinjanya asal-asalan, ya, sehingga ibadahnya itu tidak pakai ilmunya. Ya, kita pelan-pelan belajar wudu, kita pelan-pelan belajar bacaan sholat, kita sempurnakan. Walaupun kita belum sempurna, ya, kita belajar pelan-pelan. Ya, karena apa? Yang namanya ibadah, yang namanya sholat, benar dan salahnya hanya kita dan Allah lah yang tahu. Orang lain nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Terkadang, ya, ini orang masya Allah sholatnya khusyuk banget, padahal mati tidur, ya. Karena yang tahu diri kita ini baik dan buruknya Allah dan diri kita. Makanya kita ini, ya, pelan-pelan belajar. Mumpung masih muda, lidahnya ini mempet-mempet, masih, ya, masih lentur. Kalau udah tua, masya Allah, masya Allah, ahlan wa sahlan, ya, alhamdulillah. Tala'al badru alaina min syariqi